Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini Waalaikumsalam ingin warahmatullahi wabarakatuh. mempresentasikan modul 16 yaitu memecahkan masalah root statis dan default. Nah, kami izin memperkenalkan diri, saya Rifki Ramadhani dan rekan saya. Farhan Febria Putra. Dian Manusa Putra. Nah, lalu kita masuk ke dalam materi di poin 16.0.1 yaitu mengapa saya harus mengambil modul ini. Nah, eh, di modul ini adalah modul terakhir dari kursus switching, routing, dan wireless essential. Kursus ini memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam yang dibutuhkan untuk menyimpan switch dan router pada jaringan yang berkembang. Namun apa yang menjadikan administrator jaringan yang baik menjadi administrator yang hebat, kemampuan untuk memecahkan masalah secara efektif. Cara terbaik untuk memperoleh keterampilan memecahkan masalah jaringan sederhana saja, selalu memecahkan masalah dalam modul ini. Eh, di sini akan memecahkan masalah root statis dan default. Ada pemeriksa sintaks, pelacak paket, dan lab praktik tempat mengasah keterampilan memecahkan masalah. Mari kita mulai. Di 16.0.2 itu apa yang akan dipelajari dalam modul ini. Eh, Judul modul memecahkan masalah root statis dan default. Tujuannya memecahkan masalah konfigurasi root statis dan default. Judul topik pemrosesan paket dan root statis. Tujuannya menjelaskan bagaimana root memproses paket ketika root statis dikonfigurasi. Yang kedua, memecahkan masalah konfigurasi root statis dan default IPv4. Nah, tujuannya memecahkan masalah untuk konfigurasi root statis dan default. Di poin 16.1.1 itu statis dan penerusan paket. Sebelum menyelami bagian pemecahan masalah dari modul ini, topik ini memberikan tinjauan singkat tentang bagaimana paket diteruskan dalam root statis. Pada gambar di bawah. Nah, ini next. Nah, berikut ini adalah penjelasan proses penerusan paket dengan statis seperti yang ditunjukkan dalam video. Satu paket tiba dalam antarmuka gigabit Ethernet 0/0/0 R1. R1 tidak memiliki rute khusus ke jaringan tujuan 192.168.2.0/24. Oleh karena itu, R1 menggunakan rute statis default. R1 merangkum paket dalam bingkai baru karena tautan ke R2 adalah tautan titik ke titik. R1 mengembangkan alamat AL1S untuk tujuan layer 2. Yang keempat, frame diteruskan keluar dari antarmuka serial 0/1/0 paket tiba pada antarmuka serial 0/1/0 di R2. R2 mendekapsulasi bingkai dan mencari root ke tujuan. R2 memiliki root statis ke 192.168.2.0/24 dari antarmuka serial 0/1/1. R2 merangkum paket dari bingkai baru. Karena tautan ke R3 adalah tautan titik ke titik. R2 menambahkan alamat S untuk R2. Frame diteruskan keluar dari antarmuka serial 01/1 paket tiba pada antarmuka serial 0/1/1 di R3. R3 mendekapsulasi. Lalu R3 mencapai entry tabel ARP untuk 192.168.2.10 guna menemukan alamat media access control atau MAC address layer 2 untuk PC3. Jika tidak ada entry, R3 mengirim permintaan address resolution protokol ARP dari antarmuka gigabit Ethernet 0/0/0 dan PC3 merespon dengan balasan ARP yang menyertakan alamat MAC PC3.
R3 merangkum paket dalam bingkai baru dengan alamat MAC antarmuka gigabit Ethernet 0/0/0 sebagai alamat lapisan 2 sumber dan alamat MAC PC3 sebagai alamat MAC tujuan. Frame diteruskan dari antarmuka gigabit Ethernet 0/0/0 paket tiba pada antarmuka kartu antarmuka jaringan NIC PC3. Next. Ini yaitu di 16.13 itu periksa pemahaman tentang proses paket dengan root statis. Ini sebuah video. Oh, bukan. Ini sebuah topologinya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan kuis-kuis. Itu yang pertama ada benar atau salah R1 harus membungkus paket dan diteruskan ke dalam frame baru sebelum meneruskan ke R2. Ya, benar. Pertanyaan 2 yaitu benar atau salah R2 akan meneruskan frame ke R3 dengan alamat layer 2 yang semuanya 1S. Ya, benar. Pertanyaan 3 itu tindakan apa yang akan dilakukan R3 untuk meneruskan frame jika tidak memiliki entry dalam tabel ARP untuk menentukan alamat MAC tujuan yaitu dengan mengirim permintaan ARP. Lalu penjelasan kedua akan dibacakan oleh Farhan Febri Arya Putra. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Rifki. Selanjutnya 16.2 memecahkan masalah konfigurasi rute statis dan default IPv4. 16.2.1 perubahan jaringan. Seberapapun baik Anda mengatur jaringan, Anda harus siap untuk memecahkan masalah. Jaringan seringkali mengalami kejadian yang dapat menyebabkan statusnya berubah. Misal, antarmuka dapat gagal, atau penyedia layanan memutuskan koneksi, tautan dapat menjadi terlalu jenuh, atau administrator dapat memasukkan konfigurasi yang salah. Bila terjadi perubahan pada jaringan, koneksivitas dapat terputus. Administrator jaringan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Untuk menemukan menyelesaikan masalah ini, administrator jaringan harus memahami berbagai alat untuk membantu mengisolasi masalah protein yang dengan cepat. Selanjutnya, 16.2.2, perintah pemecahan masalah umum. Jadi perintah pemecahan masalah iOS umum meliputi yang berikut ini. Yang pertama ada ping, yang kedua pelacakan rute, yang ketiga tampilkan rute IP, yang keempat tampilkan ringkasan antarmuka IP, yang kelima tampilkan detail di tangga CDP. Jadi gambar berikut PC2, lalu nyambung ke switch, lalu ke router, PC1 nyambung ke switch, nyambung ke router, PC3 nyambung ke switch, nyambung ke router, lalu ping. Di sini ada ping. Contoh ini menampilkan hasil ping lanjutan dari antarmuka sumber R1 ke antarmuka LAN R3. Lanjutan adalah versi yang disempurnakan dari utilitas ping. Ping lanjutan memungkinkan Anda mendapatkan alamat IP sumber untuk paket ping. Di sini ngeping ya 192.168.2.1, source-nya 172.16.3.1, ngirim ke 172.16.3.1. Tapi di sini nggak bisa ya abort. Nah, ini sukses. Lalu pelacakan rute, tracer route. Example display the result the tracer route from R1 to R3 LAN. Not the edge help hop route returns or ICP reply. Tracer route 192.168.2.1 abort. Sequence abort. Lalu lanjut saja so IP route begin gateway. Gateway-nya ini sini ada semua. Lalu so IP interface brief. Gigabit internet, serial 10.1/0, serial 10.1.1, metode statusnya up semua, protokolnya up. Lanjut, so IP neckboards. So CDP neckboard command provide ILIS directly connect to Cisco.
device. This command violates layer 2 and therefore layer 1 connectivity. For example, if neighbor device is listed in command output, but I cannot be picked. The layer 3 addressing shall be investigate. So CDP neighbor. Lanjut 16.2.3 memecahkan masalah konektivitas. Menemukan rute yang hilang atau salah konfigurasi adalah proses yang relatif mudah jika alat yang tepat digunakan secara metodis. Misal, pengguna di PC1 melaporkan bahwa ia tidak dapat mengakses sumber daya LAN pada R3. Hal ini dapat dikonfigurasi dengan melakukan ping antarmuka LAN R3 menggunakan antarmuka LAN R1 sebagai sumber. Sekali lagi, kami akan menggunakan topologi pada gambar. Gambarnya seperti tadi ya, seperti di atas. PC ada PC1, PC2, PC3. Ping LAN jarak jauh. Ping LAN jarak jauh ini selanjutnya dibacakan oleh Dian Ramadhani Saputra karena ini ada paket tracer, lalu lanjutkan saja. Oke. Tadi sampai 16.2.3. Oke, selanjutnya di sini ada ping LAN jarak jauh. Ping LAN jarak jauh, administrator jaringan dapat menguji konektivitas antara dua LAN dari R1 bukan dari PC1. Hal ini dapat dilakukan dengan mengarahkan ping dari antarmuka gigabit 0/0/0 dari pada router 1 ke antarmuka gigabit 0/0/0 pada router 3. Seperti yang ditunjukkan pada contoh, hasil ping menunjukkan bahwa tidak ada konektivitas antara kedua LAN ini. Nah, di sini bisa dilihat dalam CLI-nya itu ada ping ke alamat IP source gigabit 0/0. Itu dia tidak sukses karena tidak ada konektivitas antara kedua LAN. Selanjutnya ping router hop berikutnya. Nah, di sini ping routernya yang ping router hop berikutnya itu dia berhasil. Bisa dilihat seperti di contoh itu dia dari router 1 ingin ke router 2 itu berhasil mengping router 2 dengan alamat IP-nya. Lanjut ping router 3 LAN dari serial 0/1/0. Nah, di sini juga berhasil ya dari router 1 mengeping ke interface di router 3 dengan alamat IP-nya 192.168.2.1 itu berhasil. Next. Nah, di sini ada verifikasi tabel routing router 1 dan router 3. Di situ di router 2 menggunakan perintah show IP route begin gateway. Dari situ nanti akan muncul tabel routingnya. Oke, next. Nah, di sini yang selanjutnya adalah memperbaiki konfigurasi rute statis dari router 2. Di situ bisa dilihat dari router 2 menggunakan perintah show running config iCloud IP route. Nah, di situ maksudnya adalah menampilkan show running config dengan menambahkan tampilan IP route-nya di router 2. Next. Akhirnya ada verifikasi rute statis baru telah terpasang. Nah, di router 2 ini kita menggunakan perintah lagi. Tadi kan sudah di apa namanya sudah diperbaiki di sebelumnya. Itu kita verifikasi lagi dengan perintah show IP route begin gateway. Di situ bisa dilihat yang bacaan kuning itu dia sudah berhasil diverifikasi dengan benar. Selanjutnya next. Selanjutnya itu adalah ping LAN jarak jauh lagi. Nah, di sini setelah diperbaiki di router 1 itu dia sudah berhasil mengeping dari router 1 ke router 3 menggunakan LAN interface tadi. Next, selanjutnya. Selanjutnya itu ada 16.2.4 itu pemeriksaan sintaks, memecahkan masalah rute statis dan default IP versi 4.
Pecahkan masalah rute statis dan default IP versi 4 berdasarkan persyaratan yang ditentukan. Next, bawahnya. Dan itu ada topologinya. Dan ping. Nah, situ sudah muncul cara memecahkan masalahnya, sintaksnya, memeriksa sintaks dari permasalahannya. Oke, selanjutnya di sini ada itu 16.3. Nah, ini apa ini 16.3 ini? Oh, 16.3 ini apa yang saya pelajari di modul ini yaitu pemrosesan paket dengan rute statis. Yang pertama yaitu paket tiba pada antarmuka router 1. Yang kedua, router 1 tidak memiliki router khusus berdasarkan tujuan. Oleh karena itu, router 1 menggunakan rute statis default. Yang ketiga, router 1 merangkum paket dalam bingkai baru karena tautan ke R2 adalah tautan titik ke titik. R1 menambahkan alamat alamat AL1 untuk alamat tujuan layer 2. Dan selanjutnya ada frame teruskan dan termuka sesuai paket tiba dan termuka pada router 2. Selanjutnya ada R2 men mendek mendekap mendek menenkapsulasi bingkai dan mencari rute ketujuan. Router 2 memiliki rute statis ke jaringan tujuan melalui salah satu antarmukanya. Yang selanjutnya yang ke 6 itu ada router 2 merangkum paket dalam bingkai baru karena tautan ke R3 adalah tautan titik ke titik. R2 menambahkan alamat AL1S untuk alamat tujuan layer 2-nya. Yang ketujuh ada frame diteruskan dari yang termuka sesuai paket tiba dan termuka R3. Yang ke-8 ada R3 menenkapsulasi bingkai dan mencari rute ke tujuan. R3 memiliki rute yang terhubung ke jaringan tujuan melalui salah satu antarmukanya. Yang ke-9 ada R3 mencari entry label ARP untuk jaringan tujuan guna menemukan alamat MAC layer 2 untuk PC3. Jika tidak ada entry, R3 mengirimkan pemerintahan ARP dari salah satu antarmukanya dan PC3 merespon dengan balasan ARP yang menyertakan alamat MAC PC3. Yang ke-10 ada R3 merangkum paket dalam bingkai baru dengan alamat MAC antarmuka yang sesuai dengan alamat lapisan 2 alamat lapisan 2 sumber dan alamat MAC PC3 sebagai alamat MAC tujuan. Yang 11 adalah frame diteruskan dari antarmuka sesuai paket tiba dan termuka kartu antarmuka jaringan atau NIC PC3. Selanjutnya, memecahkan masalah konfigurasi rute statis dan default IP versi 4. Jaringan seringkali mengalami kejadian yang dapat menyebabkan statusnya berubah. Antarmuka dapat gagal atau penyedia layanan memutuskan koneksi. Tautan dapat menjadi terlalu jenuh, atau administrator dapat memasukkan konfigurasi yang salah. Perintah pemecahan masalah iOS yang umum meliputi sebagai berikut. Yang pertama adalah ping, lalu ada patokan rute, tampilkan 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 rute IP, selanjutnya ada tampilkan ringkasan antarmuka IP, yang terakhir adalah tampilkan detail tangga D- CDP. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari atau pemaparan materi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.